Berhitung di Eropa lama dapat dilihat dari 5 abad yang berbeda, yaitu abad ke-8, abad ke-13, abad ke-14, abad ke-15, dan abad ke-16. Periode zaman kegelapan di Eropa dimulai dengan jatuhnya kekuasaan Romawi, yaitu pada pertengahan abad ke-5 sampai abad ke-11. Akibatnya, pegangan antara timur dan barat menjadi tertutup, dan hanya sedikit yang memiliki pengetahuan matematika. Pada masa-masa itu, peradaban di Eropa mencapai tingkatan yang rendah sekali. Orang-orang Romawi hampir tidak pernah mengambil manfaat matematika. Mereka sudah merasa cukup puas dengan hanya mengambil aspek praktisnya saja, terutama yang dipakai dalam masalah perdagangan dan teknik. Gerbert adalah seorang Kristen pertama yang belajar di sekolah Muslim di Spanyol. Dari sana, ia membawa kembali sistem numerasi Hindu-Arab menjadi tanpa nol, yang kemudian disampaikan kepada orang-orang Kristen di Eropa. Pada zaman Gerbert, sains dan matematika dari Yunani kuno mulai masuk ke daratan Eropa. Pada masa ini, kebudayaan Islam mulai banyak dipelajari dan menyebar ke Eropa Barat melalui terjemahan dalam bahasa Latin. Pada awal abad ke-13, Leonardo Fibonacci adalah salah seorang yang paling terkenal. Pada tahun 1202, Leonardo Fibonacci telah menulis sebuah buku dengan nama Liber Abaci, buku aljabar dan aritmatika yang memuat kepraktisan dan keunggulan metode-metode perhitungan menggunakan sistem numerasi Hindu-Arab. Dalam materi aljabarnya terlihat adanya pengaruh dari aljabar Al-Khwarizmi dan Abu Kamil. Bagian paling penting dari isi bukunya adalah masalah yang dikenal dengan nama barisan Fibonacci atau Fibonacci sequence, yaitu barisan yang menggunakan pola X, Y, X plus Y. Pada tahun 1220, muncul lagi karya Fibonacci lainnya, yaitu Praktika Geometri, yang berisi materi-materi geometri dan trigonometri yang banyak dipengaruhi karya Euclid. Pada tahun 1225, Fibonacci menulis sebuah buku yang bernama Liber Quadratorum, yang membahas masalah analisis bentuk-bentuk tak tentu. Abad 14 menjadi abad yang paling gersang bagi matematika akibat pengaruh peperangan yang berlangsung selama beratus-ratus tahun dengan keadaan politik dan ekonomi yang tidak menentu. Matematikawan terbesar pada abad ke-14 adalah Nicole Oresme. Nicole Oresme telah menulis 5 buah buku yang berkaitan dengan matematika. Pada buku-bukunya tersebut, ia membahas tentang perpangkatan pecahan hingga cara-cara meletakkan suatu titik dengan menggunakan sistem koordinat, yang menjadi awal dari sistem koordinat dalam geometri yang modern. Matematikawan lainnya adalah Thomas Bradwardine, seorang ilmuwan Katolik dari Canterbury. Ia telah membahas masalah spekulasi dalam penjumlahan yang merupakan konsep dasar yang berkaitan dengan istilah kontinu, diskrit, dan ketak berhinggaan. Pada abad ke-15, kegiatan matematika telah menyebar luas di Eropa, dengan beberapa pusatnya terletak di Italia dan beberapa kota lainnya di Eropa, seperti Nuremberg, Vienna, dan Prague. Matematikawan di kota-kota tersebut memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah matematika, terutama aritmatika, aljabar, dan trigonometri. Prinsip-prinsip matematika telah menjadi prinsip-prinsip utama dalam masalah-masalah perdagangan, pelayaran, astronomi, dan penelitian. Beberapa matematikawan dan temuan matematika yang dibahasnya antara lain Christoph Rudolph menggunakan tanda akar pada buku aljabarnya. Robert Ricord telah menggunakan simbol kesamaan dengan tanda sama dengan. Luca Pacioli telah menggunakan singkatan dan notasi aljabar. Nicolas Cusa membahas tentang pembaharuan kalender, membujur sangkarkan lingkaran, dan masalah-masalah pengukuran. George von Furberg membahas mengenai aritmatika, matematika yang berkaitan dengan astronomi, dan melengkapi tabel untuk fungsi sinus. Johann Muller membahas mengenai masalah trigonometri dan bola yang merupakan dasar astronomi. Kemudian pada abad ke-16, para matematikawan di Italia telah mampu menyelesaikan persamaan pangkat 3 dan pangkat 4. Pada tahun 1515, Scipione del Ferro telah mampu menyelesaikan persamaan pangkat 3, X pangkat 3 tambah MX sama dengan N. Pada tahun 1535, Niccolo atau yang dikenal dengan nama Tartaglia dapat menyelesaikan persamaan pangkat 3, X pangkat 3 tambah MX pangkat 2 sama dengan N. Dari berbagai temuan matematika tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada masa Eropa lama, aljabar sudah mulai ditulis dengan lambang-lambang menggunakan huruf, perhitungan bilangan sudah baku dengan sistem bilangan Hindu-Arab, serta teori persamaan derajat tingkat tinggi sudah diselesaikan dalam bentuk tertentu.